kemudian setelah hijrah langsung ngapain tuh Mas Ade tuh? Apakah cuman ya ritual aja setelah hijrah, maksudnya perannya gitu setelah hijrah? Nah, itu menarik ya. Jadi waktu itu kan juga saya ada usaha konvensional juga yang ternyata setelah ngaji riba itu nggak boleh. Bayar bunga bank itu nggak boleh. Nah, kita ada usaha yang dulu ada hubungannya dengan lembaga keuangan lah. Setelah ngaji itu, ternyata juga riba nggak boleh nih. Wah, kena dua-duanya kan. Harus meninggalkan bisnis MLM dan harus segera melunasi riba. Sementara duitnya nggak ada. Iya kan? Nah, terus untuk bertahan hidup ya harus jual apa yang ada. Jual apa yang ada. Sampai motor pun tinggal satu waktu itu ya untuk gantian itu. Bahkan perhiasan istri pun harus dijual. Itu yang saya melihat keikhlasan beliau menjalani proses hijrah ini. Terus apa yang saya lakukan ya? Tahap pertama ya bertahan hidup. Gimana bisa bayar bensin, bayar sekolah anak, bisa untuk makan. Ya, caranya ya saya jualan. Karena dulu di bisnis sebelumnya terbiasa jualan produk kesehatan, ya saya jualan produk kesehatan. Kan nggak punya duit untuk stok modal, ya saya pinjam ke tokonya teman saya. Setelah laku baru saya bayar. Untung 100.000, 50.000, wah senangnya luar biasa. Nah terus sambil tiap malam itu saya sambil mikir juga, wah ini saya harus segera dapat untuk uang ratusan juta nih untuk lunasi lembaga keuangan tadi yang ribawi tadi kan. Saya tiap malam tuh mikir, bisnis apa ya? Misalkan saya pengen, katakanlah misalkan 500 juta nih. Kalau saya jual 10.000 produk, untungnya 50.000, itu udah dapat 500.000 kan. Tapi harus modal lagi kan untuk bikin produk 10.000 bisnis. Setiap malam saya mikir, buat skema apa ya. Nah sampai momentum itu datang. Ketika teman lama saya nggak pernah datang, terus main ke rumah. Dia cerita baru dapat duit gede. Dapat dari mana? Dari ini. Jadi broker properti. Itu kan industri yang nggak pernah saya tahu. Saya tanya, loh Pak kok bisa dapat puluhan juta kayak gitu setiap bulan gimana? Ya saya cuma jualan Pak. Loh, jualan apa? Tanah atau rumahnya teman saya. Saya dapat komisi 2,5%, atau kalau orangnya mengizinkan, saya bisa up harga. Oh gitu ya? Modalnya berapa? Nggak ada modal, modalnya cuma pulsa sama bensin. Wah di saat itu saya terpentik ide, oh kayaknya ini boleh nih dikerjakan. Nah ini saya ambil jalan itu sambil jualan untuk bertahan hidup sehari-hari. Yang saat itu masuk akal buat saya menjadi broker properti tadi. Karena tanpa modal kan, cuma perlu relasi yang punya properti, sama saya cari buyer. Nah disitulah tersyok-syok karena industri baru kan, industri baru. Bayangkan tadinya dari hotel, pakai jas rapi, disambut luar biasa. Ini dari gang ke gang, dari sawah ke sawah nunggu bayar. Itu kadang sedih ya, nasib saya kok segini amat gitu loh. Ya kan, dipandang sebelah mata. Tadinya setiap kota didatangi luar biasa. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena itu jalan yang saat itu yang bisa saya lakukan dan halal gitu. Nah sampai akhirnya memang dari brokeran properti inilah akhirnya Allah memberikan pertolongan untuk bisa saya melunasi hutang-hutang riba itu. Dan di situ bisa untuk sedikit modal, terus kemudian untuk memulai bisnis lagi. Nah kemudian yang saya lakukan sampai sekarang, saya menjalankan bisnis di bawah bendera Cemerlang Group. Tentu yang industri saya lama ya, industri produk-produk suplemen kesehatan, kemudian ada juga produk kecantikan dan beberapa produk untuk supply ke restoran. Nah, tapi konsepnya lebih simpel, jadi saya ngambil jalan B2B saja. Jadi satu produk, satu distributor, mereka memasarkan nasional itu. Dan alhamdulillah ya itu dimudahkan Allah sampai hari ini dan terbukti betul Allah rezeki tidak pernah akan hilang. Itu Mas Hendrik. Terus kemudian kalau untuk ini dari sisi ada nggak sih, kan itu kan sudah dari apa namanya bisnisnya ya, merubah dari bisnis yang lama ke bisnis yang baru yang syar'i gitu, katakanlah seperti itu. Kalau untuk ada nggak sih Ustadz peran Mas Adanya itu dari sisi dakwahnya, mendakwahkan Islam? Karena kan waktu tadi kan diceritakan ketika saya sadar bahwa Islam, ilmu itu di dalam Islam itu sangat luar biasa. Terus kayaknya tuh saya tuh harus mendakwahkan deh ilmu ini ke mungkin ke teman-teman MLM saya dulu gitu. Untuk masuk, ayo hijrahlah, jangan main di MLM mulu gitu. Ada nggak untuk hal-hal seperti itu? Ya pasti ada, karena setelah mempelajari Islam lebih intensif yang dulu tidak pernah, semakin banyak pemahaman-pemahaman baru. Ternyata Islam itu agama yang sempurna dan paripurna.
Dulu tahunnya Islam itu ya Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib gitu kan. Sholat, zakat, puasa, haji. Ternyata setelah mengkaji Islam itu sangat powerful. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, Islam mengatur. Dari bangun tidur sampai bangun negara ada ekonomi, politik, semua ternyata luar biasa. Apalagi dulu yang tidak pernah belajar sirah Nabi. Ya. Dulu kalau saya ditanya Nabi Muhammad itu paling cerita nggak sampai 1 menit. Nabi umat Islam itu Muhammad, lahir di tahun gajah, umurnya 63 tahun, dakwah di Mekah, Madinah, sudah. Habis itu krik-krik, nggak ada cerita lagi. Jadi ya saya bagaimana mungkin mencintai Nabi, tapi saya nggak tahu. Nah, dulu di MLM kita ada prinsip learn from the best. Akhirnya setelah hijrah, setelah ngaji ini, learn from the best siapa? Rasulullah. Oh, saya kehilangan informasi siapa Rasul ini. Saya belajar sirah Nabawiyah. Disitulah ketemu suplai energi yang luar biasa. Sosok manusia terbaik yang memang memberikan inspirasi banyak hal. Nah, ternyata setelah menyadari kesalahan saya di masa lalu, telah menjerumuskan banyak orang, saya kan harus membalas. Membalas dengan membuat jaringan kebaikan yang baru. Saya bisa ngaji, saya menemukan titik balik karena ada orang yang menghubungi saya. Nah, maka saya meneruskan kebaikan itu, saya harus ngajak teman-teman yang saya kenal untuk hijrah, untuk ngaji. Atau bahasa sekarang bikin multi level pahala. Bikin jaringan tapi jaringan hijrah. MLM multi level pahala. Agar apa? Itu ya saya berharap agar kesalahan di masa lalu bisa ditutupi dengan jaringan dakwah, dengan merekrut banyak orang untuk hijrah ya. Agar mereka kembali tunduk hanya pada Allah semata itu. Seperti yang saya rasakan ada kebahagiaan yang memang tidak pernah dialami sebelumnya. Nah, maka itu yang saya lakukan. Setiap ketemu orang ya tentu saya akan ajak, karena bagi saya untuk mengajak hijrah itu share the happiness ya, berbagi kebahagiaan. Sehingga tidak ada beban dong kita menyampaikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Ya Islam itulah sumber kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Betul. Berarti dari situ ya, langsung bergerak untuk ngajakin orang-orang. Iya, dan dulu yang cukup menjadi apa ya bagi saya itu wow gitu loh. Selama ini hidup saya mengalir dalam artian ya ada satu tujuan lah, sifatnya materi kan. Tapi setelah ngaji itu guru saya menggambarkan seperti roda. Roda itu ada porosnya. Dan poros kehidupan yang terbaik itu adalah dakwah. Inilah yang dialami manusia terbaik. Rasul dan para sahabat menjadikan dakwah ini jadi poros kehidupan. Punya keluarga untuk support dakwah, punya duit untuk support dakwah, hijrah untuk support dakwah, punya ilmu untuk support dakwah, punya kedudukan untuk support dakwah. Ini waktu itu, oh iya ya, peta kehidupan seperti ini saya nggak pernah tahu sebelumnya. Ya akhirnya bismillah, waktu itu bismillah pelan-pelan akan menuju jalan ini. Nah tentu untuk dakwah ini kan perlu ilmu, maka harus punya guru, punya waktu khusus untuk ngaji. Dan itu yang terus saya sampaikan ke rekan-rekan. Ya ada yang menolak, ada yang mau, ya biasalah. Biasa. Karena bagi saya itu di MLM dulu ya penolakan itu biasa. Maka yang paling penting terus kita bergerak, terus menyampaikan. Nah jangan sampai kita sudah dapat nikmat, diam. Itu nanti egois kita. Tidak berbagi jalan keselamatan ini. Gitu, Mas Hendrik. Ya. Berarti gini, Mas Ade, biar teman-teman juga tahu nih. Sebenarnya MLM itu yang mananya sih yang nggak boleh tuh? Karena kan tadi kan Mas Ade bilang itu kan nyelamatin orang mau sakit terus sembuh kan nyelamatin orang. Gimana yang boleh dijelaskan nggak? Ya sebenarnya ini satu sesi sendiri ya, panjang ya. Tapi intinya dulu bisnis syariah itu persepsi kita dulu sebelum ngaji secara detail itu ya bisnis yang dimulai dengan Bismillah diakhiri dengan sedekah. Nah tapi setelah mengaji dengan guru kita pakar ekonomi. Itu bisnis syariah itu apa? Ada input, ada proses, ada output. Nah, input tentang masalah akad, permodalan, proses, kemudian output ini harus dalam lingkup syariah Islam semua. Nah, yang menjadi masalah di MLM ya yang ini untuk sekedar prolog aja. Yang pertama itu ada 2 akad dalam satu transaksi. Ketika kita join, itu kan membeli. Entah membeli starter kit aja atau starter kit plus produk. Nah, itu membeli plus di dalamnya ketika ngisi formulir itu ada akad boleh mensponsori orang atau merekrut orang. Nah, merekrut orang ini prinsipnya kan kita sebagai samsaroh lah, sebagai mediator. Konsumen kita beli ke pabrik atau ke stokis atau ke perusahaan. Nah, sementara di sistem ML yang menarik adalah level itu.
saya merekrut Mas Hendrik merekrut Mas Agus, Mas Budi, Mas Joko, saya bisa dapat semuanya itu. Padahal yang bekerja Mas Hendrik dan teman-teman, saya nggak ngapa-ngapain nih. Nah itu akadnya apa? Nah, itulah yang terjadi samsaroh ala samsaroh multi maklar. Nah ini yang tidak boleh, karena definisi syar'i maklar itu atau samsaroh atau broker itu menemukan penjual dan pembeli, bukan menemukan maklar kepada maklar samsaroh. Itu yang awal. Yang itu cukup kunci, karena yang menjadi menarik di bisnis MLM itu kan kita bisa dapat makan omset sampai level 10. Itu kan gede banget. Nah, itu yang waktu itu yang memang di pembahasan yang sebelumnya tidak dibahas, kok ini dibahas. Nah, waktu itu ya sudah, karena menurut saya ini kemudian dalil-dalilnya juga ada dan jelas, ya sudah bismillah. Apalagi didukung keyakinan rezeki itu bukan dari pekerjaan kita, dari Allah, itu sudah selesai sebenarnya. Ya memang pada akhirnya perlu nyali dan keyakinan. Tapi nyali dan keyakinan itu akan bertumbuh dengan seiringnya kita berjamaah ketemu teman-teman yang hijrah. Ada guru itu betul-betul atmosfer yang menguatkan. Mas Hendrik. Tapi kalau hijrah sendiri mustahil, dia pasti akan kembali lagi. Iya, nggak kuat atmosfernya. Gitu. Nah kemudian gini, Mas Ade, sebenarnya ketika hijrah itu visi misinya Mas Ade itu apa sih? Apakah cuman pengen ya hijrah aja? Itu apa itu kalau menurut? Ya ada satu momentum besar ya, ketika disampaikan oleh guru kita di awal-awal ngaji itu, sebuah pertanyaan basic, pertanyaan mendasar yang selama ini kita nggak pernah mikirin itu. Tapi setelah ditanyakan, ya benar juga ini pertanyaan. Dari mana hidup kita, untuk apa, mau kemana? Hidup kita dari Allah, untuk beribadah pada Allah, akan kembali pada Allah kan. Nah maka sebuah kepastian yang dirasakan adalah Allah adalah kematian. Cuma permasalahannya, saya sudah mempersiapkan kematian atau belum? Nah itu yang menjadi tanda tanya besar. Sementara saya merasa dosa saya di masa lalu banyak, menjerumuskan orang banyak, terus saya membalasnya dengan apa? Maka ya tadi mengambil keputusan untuk hijrah dan mengambil jalan untuk dakwah, untuk tadi share the happiness, bahwa Islam ini problem solver, Islam ini sumber kebahagiaan yang memang semua orang cari. Nah disitulah yang menjadi dorongan untuk apa ya, mempersiapkan bekal kematian terbaik. Saya terinspirasi besar dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu bagi saya itu beliau sangat powerful ya. Sudahlah sejak awal itu menjadi partner dakwah Rasul, meninggalnya di samping Rasul, pernah menyediakan 100%. Tapi yang menarik adalah networking beliau. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ini 5 ini ternyata yang merekrut Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya bahasa sekarang teman-teman ngopi lah, teman dagangnya beliau. Ketika beliau tercerahkan pada Islam, beliau menyampaikan kebahagiaan itu, diajak temu Rasul, masuk Islam. Dan ke depan, Abdurrahman bin Auf ini kontribusi untuk umat Islam sudah tutup mata. Begitu besar sekali hartanya beliau. Kemudian ngajak teman yang dagang juga, ya teman main, teman ngopi-ngopi lah. Itu ada Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dan di awal juga nggak menyangka bagaimana Utsman bin Affan, teman mainnya biasa ini, 38-40 tahun kemudian menjadi orang nomor 1 dalam peradaban Islam, menjadi Khalifah Rashidah yang ketiga. Bagaimana bayangan suplai pahalanya ke Abu Bakar. Kemudian mengajak Thalhah bin Ubaidillah. Waktu itu masih umurnya belasan tahun. Puluhan tahun kemudian beliau menjadi salah satu tameng Rasulullah saat perang Uhud, maka dapat julukan orang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Sedekahnya juga puluhan miliar Thalhah. Bayangkan pahala jariahnya ke Abu Bakar. Kemudian mengajak Zubair bin Awam yang saat itu masih anak-anak, yang kemudian puluhan tahun ke depan jadi menantunya beliau. Dan dari anaknya Zubair ini lahir seorang khalifah yang legendaris, Abdullah bin Zubair. Dan Zubair bin Awam juga mendapat gelar dari Umar bin Khattab bahwa satu orang Zubair setara dengan 1000 pasukan. Ya kan? Jadi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas diajak, beliau masih umur 17 tahun. Puluhan tahun ke depan belum menjadi panglima perang Qadisiyah dan mengislamkan, menaklukkan Persia. Bayangkan pahala jariah dari masuk Islamnya Persia kepada Sa'ad dan yang ngajak Sa'ad. Nah maka saya sangat terinspirasi sama Abu Bakar As-Siddiq ini. Wah, saya harus benar-benar punya bahasa itu ya, downline hijrah yang banyak gitu. Karena nggak ngerti dari satu orang ini, siapa tahu saya menghijrahkan 10 orang, dari 10 orang ini mereka menghijrahkan banyak level sampai 1 juta orang, 10 juta orang. Nah, ini kan bisa membantu ibadah saya yang tidak khusyuk, sedekah yang kadang mungkin tidak ikhlas, atau ibadah yang riya, ini kan terbantu.
Jadi ya membangun multi level pahala ini harus jadi prioritas kalau bagi saya sendiri, Mas Hendrik. Masya Allah. Multi level pahala luar biasa.